Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibu-ibu dan kaum bapak, kita mengucapkan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali pada malam hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis kajian akidah, dan nanti akan dihubungkan pula dengan persoalan adab. Adab, bagaimana adab batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab bagaimana kita berhubungan dengan sama manusia. Di majlis ini mari kita berselawat dan kita sampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita buka kajian malam ini Bapak Ibu dengan membaca basmalah. Kajian kita melanjutkan pengajian kuliah subuh petang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ibu dan bapak, soal mengelola emosi sedih dan marah. Ini dua bentuk emosi. Jadi dengan emosi itu Bapak Ibu tidak marah saja. Emosi itu bisa sedih, bisa pula dalam bentuk marah. Ini sangat penting untuk kita kaji ibu dan bapak, sebab kalau kita tidak mampu untuk mengelola kedua emosi ini, bisa kemudian berakibat fatal dalam kehidupan kita. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan sekaitan dengan pentingnya kita untuk mengelola emosi sedih dan marah Bapak Ibu. Rasulullah SAW beliau menasihatkan kepada kita, kata Nabi, ma nahaitukum anil bukai wa innama nahaitukum anil sautaini ahmaqain, sautun 'indal farahi wa sautun 'indat tarahi. Aku tidak melarang kalian menangis, kata Nabi, tetapi yang aku larang kalian melakukannya adalah melakukan dua kebodohan. Kebodohan yang pertama, ya, sautun 'indal farahi, berteriak di saat gembira. Jadi di waktu gembira berteriak. Wa sautun 'indat tarahi, dan menjerit di saat sedih. Di waktu gembira Bapak Ibu berteriak sampai parak siangnya berteriak ya Pak. Bab pesta sampai parak siang, tidak karena gembiranya. Ya, sejak dari pagi sampailah lalu orang. Tuang alhamdulillah Kota Payakumbuh punya pengaturan penggunaan organ tunggal. Kalau indah Bapak yang terhormat, sampai semakin larut malam, lawan tu diskotik tepi jalan tu kan. Kalau ini di tepi jalan rumah Pak, semakin larut malam, beko sampai pukul 2 balik malam, lawan tu orang kan setan sudah, lagi keliko sana itu Pak. Ya, itu mohon maaf Bapak yang terhormat ya. Berteriak karena gembira, menjerit karena sedih. Ketika tiba sedih, luar biasa pakiannya untuk orang. Seakan-akan nyuhardik Allah malahan Bago iko yang datang kambo ya Allah, asalah ambo ya Allah.
Ini kan yang hari Allah, salah ya Allah. Kata Nabi, aku tidak melarang kalian sedih, kata Nabi. Tapi yang aku larang adalah yang dua tadi, melakukan dua bentuk kebodohan itu, kata Nabi SAW. Berteriak saat gembira, menjerit ketika sedih. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran diajarkan kita Bapak Ibu bagaimana mengelola sedih dan marah itu. Dan pertama kita tuju dulu bagaimana Allah mengajarkan mengelola marah. Mbak ajak Bapak Ibu kita lanjutkan kaji pagi petang langsung ke surat Yusuf, surat ke-12 ayat 77. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrun makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Yusuf, iyasriqa, jika Bunyamin mencuri, faqad saraqa akhun lahu min qabl, faqad, maka sungguh, saraqa akhun lahu, telah pernah mencuri saudara Bunyamin ini dulunya, min qabl, sebelum itu, pada dahulunya, sebelumnya telah pernah pula mencuri saudara Bunyamin ini. Siapa saudara kandung Bunyamin? Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau memiliki 10 orang saudara sebapak, 10 orang. Yang 10 orang kolah Bapak Ibu yang bersekongkol mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam, memasukkan ke dalam sumur, kemudian nanti menjualnya sebagai seorang budak. 10 orang ini. Pagi petang sudah kita sampaikan bahwa sampailah kita kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam membukakan jati dirinya kepada adik kandungnya Bunyamin. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mencari cara atas izin Allah untuk bertemu dengan Bunyamin itu. Apakah kalian memiliki saudara yang sebapak dengan kalian selain yang ini? Ada. Sekarang dia bersama ayah kami yang sudah buta, katanya. Dia sekarang ada bersama ayah kami, yang tidak disebutkannya yang butanya. Dia nanti itu Bapak Ibu, ya, ketika Bunyamin ditahan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, baru mereka bermohon-mohon menceritakan bagaimana kesedihan ayahnya yang sebelumnya telah kehilangan pula sanak, ya, sedih kehilangan Yusuf, sedih kehilangan Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam membukakan jati dirinya kepada Bunyamin, adiknya. Baca caranya Bapak Ibu. Pertama, dijamulah dengan Nabi Yusuf saudara-saudaranya ini makan. Tapi Nabi Yusuf AS punya cara, disuruh saudara-saudaranya itu duduk berpasang-pasangan, masing-masing coba duduk dengan saudaranya, kata Nabi Yusuf. Tentunya duduk ju yang sandeh sebab pak, duduk pasang-pasangan. Saya tak sisi apa Ibu? Tak sisi Bunyamin. Kecil Bunyamin de ko aidit lah dun sana ambo Yusuf. Duduk ambo dinyo. Ibu kalau membaca surat Yusuf ini Pak Ibu, baca menangis Bapak Ibu. Apa kata Nabi Yusuf dalam Quran? Duduk engkau dengan aku, kata Nabi Yusuf. Jambo duduk, kata Nabi Yusuf. Lalu makan mereka berdua di tempat terpisah. Saudara-saudaranya duduk di tempat umum, karena Bunyamin tidak punya saudara, dibawa oleh Nabi Yusuf duduk ke tempat dia. Tentulah terpisah. Ya, jo jamba-jamba berbeda tuh, jo pelayanan-pelayanan pasti berbeda.
Malam harinya Nabi Yusuf alaihissalam menyediakan kamar, di mana satu kamar itu dihuni oleh dua orang, dua tadi lihat, masing-masing huni dengan saudaranya yang seibu sebapak. Tentulah cari nan sandeh sebapak jadi pak. Siapa tersisih apa ibu? Bunyamin melihat tersisih lalok seorang. Disitulah Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke kamar itu dan mereka bercerita. Ada dalam Quran Bapak Ibu. Mulailah Nabi Yusuf mengajak Bunyamin bercerita. Siainyo dari manyo baaki adanya, sampai Bunyamin mengatakan, ambo punya dun sana dulu, namanya Yusuf, dan dia hilang semasa kecil. Diceritakan Bapak Ibu, dan ayah saya sudah begitu merindukannya, dan itu kakak-kakak itu sebapak jambo. Ambo yang sakandung cuman dengan Yusuf. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Maukah engkau aku menjadi saudaramu? Kata Bunyamin, Bapak Ibu, tidakkah bisa engkau menggantikan saudara kandungmu Yusuf? Apa awak berbeda? Ibu awak berbeda. Bapak engkau bukan Yakub, ibu engkau bukan Rehal. Jadi itu nama ibu Nabi Yusuf alaihissalam. Baru di situ Nabi Yusuf alaihissalam berdiri, Bapak Ibu terhormat, memeluk adiknya itu. Bunyamin, aku adalah kakakmu Yusuf. Tapi diam saja. Bapak Ibu bisa rasakan kenangan, rasakan keperasaan Bapak Ibu. Berpisah berpuluh tahun. Dalam tafsir ini diceritakan lebih dari 60 tahun Nabi Yakub berpisah dengan Yusuf alaihissalam. Dalam tafsir ini ditulis tempat 80 tahun malahan Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. 80 tahun lamanya Bapak Ibu. Dan Nabi Yakub mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Yusuf ini masih hidup. Dalam satu riwayat diceritakan Nabi Yakub alaihissalam pernah bermimpi. Dalam mimpi itu beliau didatangi oleh malaikatul maut. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada malaikatul maut, wahai malaikatul maut, apakah engkau telah mencabut nyawa Yusuf anakku? Apakah engkau telah mencabut nyawa Yusuf anakku? Dijawab oleh malaikatul maut, aku belum diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Yusuf. Maknanya Bapak Ibu, Yusuf masih hidup, tapi di mana? Itu yang diuji Allah. Itulah Nabi Yakub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji ujian keimanan mana yang paling dicintai, Allah atau anaknya. Ujian itu juga pernah dialami oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mina, apakah umrah nanti Bapak Ibu contohnya insyaallah ya, pergi ke Mina, di situ masih diabadikan, dibuat pancang tugu, ditandai dengan tugu kecil. Disitulah Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di daerah Mina itu Bapak Ibu. Itu tampak dari bawah, kalau kita naik bus tampak di bawah ditunjukkan, di situ ada tampak ditandai tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Diuji Bapak Ibu terhormat, diuji. Akhirnya Nabi Yusuf diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara untuk menahan Bunyamin. Strategi taktik yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dimasukkan ke dalam karung Bunyamin itu piala. Sudah lama tahu, yang kemarin sudah dikaji. Lalu ketika saudara-saudaranya itu akan segera berangkat, pengawal istana mengumumkan stop. Ada informasi dari dalam istana, raja kehilangan piala. Ya. Itu strategi yang dipakai oleh Nabi Yusuf untuk menahan saudaranya. Lalu Nabi Yusuf mulai memeriksa, tapi diawali dengan memeriksa karung-karung saudaranya yang lain-lain, bukan karung Bunyamin yang dulu diperiksa. Bahwa bukan karung Bunyamin yang diperiksa untuk menghilangkan kecurigaan. Ya, kalau karung Bunyamin dulu diperiksa penjelamat, tentu curiga, kalau mulai curiga, sebab sudah mulai pula curiga saudara-saudara Nabi Yusuf itu sebelumnya. Bahwa dibalian di Nabi Yusuf balik panukaran gandum.
Sebab mereka datang ke Mesir itu dari Kanaan, dari negeri Kanaan, datang ke Mesir itu untuk meminta bantuan. Lalu mereka bawa hasil-hasil panen mereka yang gagal, yang tak sabar apa ibu. Wahai Tuan, ambillah kuah kaganti gandum. Iko na bisa kami agihan, piti na do, ya, barang-barang kami ko ambillah. Oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Bapak Ibu, dibalikan seluruh barang-barangnya itu, dan gandum tadi diberikan 2 kali lipat. Ya, dibalikan balik, lalu nanti pada tahap kedua ditambah 2 kali lipat. Nah, jadi gandum diagihan dan barang diagihan dibalikan. Dan ini membuat curiga Nabi Yakub, apa yang terjadi? Kali kedua saudara-saudaranya itu ditambah lagi 2 kali lipat berat gandum. Apa yang terjadi? Gandum ditambah 2 kali lipat, sementara Bunyamin tinggal di Mesir. Apa yang terjadi, kata Nabi Yakub? Nabi Yakub sudah mulai semakin curiga tinggi, Bapak Ibu. Firasat beliau sudah mulai kuat. Firasat beliau sudah mulai menyatakan ada sesuatu di balik ini. Nah, yang perlu kita kaji berhubungan dengan mengelola marah tadi, Bapak Ibu. Kita cari ayat ke-77. Ketika sampai di karung Bunyamin, didapatkanlah piala itu. Lalu apa kata saudara Nabi Yusuf? Qalu, mereka mengatakan, iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Wahai Tuan, kalau dia mencuri, adik kami ini mencuri, dulu pernah pula mencuri saudaranya. Seperti itu, Bapak Ibu. Bama ko pernah nyokatakan Nabi Yusuf mencuri. Dalam satu riwayat dijelaskan, Bapak Ibu, ya, Nabi Yusuf ini dulu punya seorang bibi, etek. Eteknya pun nak punya anak, Bapak Ibu, dan sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bibinya itu adalah saudara dari ayah Nabi Yusuf, eteknya tibonya, Pak, ya. Dan bibinya itu, Bapak Ibu, menyimpan suatu ikat pinggang, ya, peninggalan Nabi sebelumnya, ya. Ada ikat pinggang pusaka, Bapak Ibu, ikat pinggang pusaka. Yang ikat pinggang itu dipelihara oleh bibi Nabi Yusuf tadi. Bibi Nabi Yusuf ko ingin bana Yusuf ko jinyo, Pak, karena nyo nak punya anak, Bapak Ibu. Dicarilah adik bibinya tadi, nyo KBN ikat pinggang pusaka tadi, kapinggang Nabi Yusuf. Sudah itu ditutup bajunya, di jubah. Nabi Yusuf nak tahu tu dah. Itu adalah siasat bibinya. Sudah itu Yusuf tadi diantar ke rumah ayahnya oleh, ya. Kemudian bibinya mengumumkan, ambo kehilangan ikat pinggang. Ke Yusuf ketek tu, Pak. Saya nak ambil ikat pinggang bo. Nah, Bapak Ibu, maka dipersuh pinggang cik-cik saudara Nabi Yusuf tadi, sampai di pinggang Nabi Yusuf bersobok ikat pinggang tadi, Bapak Ibu. Yusuf mengambil. Syariat Nabi Yakub ayo paling terhormat, orang kalau ada mencilok, dia jadi budak setahun namanya, menjadi budak selama setahun. Iko akabibi saja strateginya supaya bisa Nabi Yusuf itu tinggal dinyo, walaupun Nabi Yusuf belum dimakan hukum waktu itu, karena dia masih kecil. Akhirnya diizinkanlah Yusuf tinggal di bibinya selama setahun, sampai bibinya ku meninggal, balik ke orang tuanya. Aiko lah menyungki-ungki saudaranya pintu rahmat. Jadi adiknya ketek, tidak masalah kan ketek itu. Kalau mantan-mantan mencilok mana, apa Ibu? Kerajaan anak ketek tidak perlu sebut-sebut. Kan dah orang pintu rahmat. Denyo jahe dulu mah bilonya jahe, sengkek kenek itu tidak perlu dibaca tu. Anak kenek kalau jahit, Bapak Ibu, tu bagus. Anak ketek wak cucu Bapak Ibu kalau jahitnya tu rancak. Sebab tandu anak cerdas, ya.
Anak kalau cerdas bapak ibu ni pikirannya jalan tarikh pak. Wah kau cik. Ni rasuk-rasuk kacau pak. Tu nyambil batu. Cuba tanya. Pecah mah cik. Jadi anak jahit tu kadang ada anak cerdas bapak ibu. Kalau ibu-ibu punya cucu mononya itu pak. Ya. Tilang doa kawak baca roh. Jadi anak kalau jahit sebenarnya bapak ibu, anak kecil tu tanda anak cerdas itu. Anak kreatif tu bapak ibu. Jangan sangkih lo parik wak pendermat. Sakih parik gua cucu ikonan. Tapi kalau lo umur 70 jahit jual kan banyak jual nalah jahit lo jahit jual pak. Jadi hamba kalau mengaji bapak yang terhormat agak suka membahas kenakalan orang tua dibandingkan kenakalan remaja. Karena ibu remaja gua pak. Remaja lah nama terhormat dia nakal. Ini dalam masa pancaroba pengalamannya lun sabarale nang dikaji lo kini kenakalan orang tua negara gua rusak dia banyaknya orang gaek nakal di negara gua terhormat. Ya, orang-orang yang dia mana nakal ni kan. Kalau ambo diminta magi ceramah kedurhakaan anak pada orang tua, mutuka judulnya pak. Durhaka orang tua pada anak tu. Bagus itu judulnya ustaz. Nah, kalau durhaka anak ke orang tua tu lebih biasa. Kini dikaji durhaka orang tua ke anak. Contoh durhaka orang tua ke anak betul-betul. Pertama, ya, durhaka orang tua kepada anak. Baru sejolong lagi anaknya. Tak nyuagih anak tadi dengan nama yang baik. Itulah mulai durhaka tu pak. Durhaka ku artinya berbuat jahat. Dia agih namo semarang namo sebab semarang kainggo so namo. Jadi pikir lo namo gua minta dia. John Lennon, dia konyo jadi ustaz kan itu kan namanya dia. Malam ini ceramah kita Ustaz John Lennon. Itu kan namo John Lennon deh. Itu kan namo. Ya. Jadi pikir lo penermat. Jadi biagih namo anak gua nama yang doa. Ustaz Albert bat Ustaz kita jamaah kamu. Ustaz Albert tu namo Albert tu ndak bahasa Inggris tu doh, cuma bahasa Arab. Albir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Albir tu artinya ketaatan. Hanya ada nan bahasa Arab pun adalah pindah ke Eropa pak. Ni kecil ni orang-orang bahasa orang Eropa. Contohnya bahasa Arab nan pindah ke Eropa, roti bakri. Dia terkenal apa ibu? Nama Abu Bakar. Abu Bakar. Bakar itu artinya pagi-pagi. Bah makanya digalan bapak yang pagi-pagi. Karena ini orang pertama yang mengimani Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Muhammad yang mengatakan aku beriman kata Abu Bakar. Dia agihnya gala Abu Bakar. Abu Bapak Bakar yang pertama kali nang pagi-pagi sekali. Maka roti nan baru keluar pukul 5 tu dia nama roti bakri. Kalau lah pukul 5 sore nak roti bakri nama itu. Ya, roti apa si bakri itu. Tapi kalau roti nan baru keluar dari tungku tu nan angin-angin tu godok angin-angin itu tu nan bakri pak. Bahasa itu pindah dulu ke Eropa. Ya, jadi balik kata dia Bapak Ibu. Anak tak perlu dituduh kalau dia buat kejahatan di masa kecil. Bapak Ibu, jangan diungkit-ungkit. Tapi di sana Nabi Yusuf itu ni baca pak. Coba rasun ke bapak-bapak ibu. Sudahlah awak dia nyanyo pak. Sudah itu kesalahan wak sangkit ketek disabik juga pak. Sikap Nabi Yusuf bapak ibu. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Fa asarraha maka Yusuf menyembunyikan. Sar itu sir. Sir itu maknanya apa ibu? Ya, tidak dikarihan, disembunyikan. Jadi kalau baca Bismillah disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau malahan tidak terdengar sama sekali. Sir. Fa asarraha Yusuf. Yusuf menyembunyikan fi nafsihi di dalam hatinya. Yang disembunyikan oleh Nabi Yusuf Bapak Ibu, kemarahannya itu Bapak Ibu. Walam yubdiha lahum, dan tidak ditampakkan kepada mereka. Baca mengelolanya pak. Cuman di dalam hati Nabi Yusuf berkata, qala Yusuf berkata di dalam hatinya, dalam hati bapak, antum syarrum makana, kalian yang sebenar-benar buruk perilaku kalian. Tapi dalam hati, ya, lah jalih dan ketek dulu, dan punlah tahu kalian basuh itu tu bibi nama letakkan ikat pinggang tu kamu, ya. Sudah itulah kalian campak lo dan kalian semua. Mana salah dan kalian tak ada dan salah kalian.
Tu kalian kecil perlu mencilok, itu rupanya isi hati kalian kaden. Tapi Nabi Yusuf menyembunyikan, dia hanya berkata dalam hatinya, antum syarrum makana, kalian Yusuf bana-bana buruk perangai kalian. Apa pelajaran penting dari ayat ini Bapak Ibu? Yang pertama, mengelola marah itu menahan marah untuk mencapai tujuan yang lebih besar manfaatnya. Tujuan yang lebih besar yang akan dicapai oleh Nabi Yusuf Bapak Ibu, dun sana nyoko sadar dan bertobat. Kan itu tujuan Bapak Ibu. Tetapi untuk mencapai tujuan seperti itu memang harus sabar dulu Bapak Ibu. Jadi kalau karena tujuan akhir, maka tentu Bapak Ibu apapun halangan rintangan sabar Pak. Kalau kita ingat yang menjadi tujuan akhir. Kadang-kadang Bapak Ibu baca menyampaikan pagi petang lalu sampai juga Bapak Ibu. Dalam mendidik baik guru di sekolah, kadang-kadang oknum guru maupun orang tua di rumah, kalau memang tujuan anakku mengerti, anakku rajin, tentu mesti ditahan dulu marah tadi Bapak Ibu. Kadang sekali anak ambil PR itu kadang-kadang diomeli, ya. Padahal tujuan itu anakku bisa rajin, bisa termotivasi, tentu tahan dulu Bapak Ibu demi tujuan yang lebih besar. Tidak bisa biar kini dulu, tidak bisa biar saja yang bisa dulu. Masalah tidak bisa. Bukan mengungkapkan Bapak Ibu, yo dibukan orang gaya tidak karajo dulu. Awak suruhnya karajo. Adik banyak pun tidak bisa. Dah malam zok pulang bu. Dah takut aku BPR. Ikut masalahnya Bapak Ibu. Ini masalah anak rupanya. Kapan perlu orang tua guru itu datang dia ke rumahnya pendermat. Sebenarnya masalah. Bahkan ada orang guru Bapak Ibu yang pada akhirnya kok nak ada piti belanjo harus pergi bakuli dia belanjo, ibu magi belanjo, biar pak magi belanjo, asawa li nak bakuli keluar karajon PR, kan tak marah dia Bapak Internet, sebab yang terpikir oleh dia adalah tujuan yang lebih besar di akhirnya. Coba kalau Nabi Yusuf tidak memikirkan tujuan yang lebih besar Bapak Internet, waktunya kecian iyasyrik faqad saraka akhun lahu dalam ayat ko. Kalau ibunya Min ko mencuri, wahai tuan, dulu di sananya mencuri. Bunyamin kecil langsung Bunyamin, saya janji. Itu kecil ni Bunyamin lah. Kau kakakmu Yusuf, kalianlah puncak mana kurang ajar kalian gue mati. Ya, bakir itu penermat. Karena lampangnya cik serang kan, sudah tu pengawal diperintahkan penjarakan sajanya. Barangkali Bapak Ibu saudaranya tadi akan membuat perlawanan. Akhirnya kesadaran dan untuk bertobat tidak tercapai. Karena itu Bapak Ibu, pelajaran penting dalam ayat ini, kita menahan marah untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Borek mengborek perjuangan Bapak Ibu. Di ambu mana yang menyampaikan kini kok Bapak Ibu hadirin jemaah lain yang mendengar di media sosial kok, karena direkam pada malam hari ini. Inilah salah satu amal menahan yang paling berat Bapak Ibu. Menahan marah untuk tujuan yang lebih besar. Berceramah itu mau diikuli penermat. Kalau anak sadon karena dilantungan di mimbar gue sadonya Pak. Terkadang membaliaknya kawak Pak. Ketika membaliak namanya itu dah bandul. Ya bandul Pak ya. Melangkang gadangnya kawak penermat. Di kecian sabananya nan isi pariku di keluan sadonya, tapi terkadang perlu menahan Bapak Ibu untuk tujuan yang lebih besar. Lalu yang kedua, Ibu Bapak yang terhormat, berpindah kita pada surat yang lain. Surat Toha, cara yang kedua diajarkan Allah, di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 86. Acara yang kedua, mengungkapkan marah itu dengan kata-kata yang mengandung hikmah. Lain do bareknya Bapak perjuangan. Dan pertama tadi apa? Menahan marah demi tujuan yang lebih besar. Yang kedua, mengungkapkan marah itu dengan kata-kata yang mengandung hikmah. Ada dalil dalam ayat dalam Quran, kita lihat Bapak Ibu. Baca Bapak membuka surat Toha, surat ke-20 ayat 86. Surat Toha, surat ke-20 ayat 86. Surat Toha, surat ke-20 ayat 86. Ini kisahnya bukan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekarang Bapak Ibu lihat
Surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Fakharaja Musa, lalu Musa kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, ya, ghadbana asifa, dengan keadaan marah dan bersedih hati. Ibu bisa lihat, akan bagi ibu yang belum ketemu surat Thaha surat 20 ayat yang ke 86 tadi, ya, surat Thaha ayat 86. Musa pun kembali kepada kaumnya dengan rasa marah dan penuh rasa sedih. Sebab kaumnya kau Pak Ibu luar biasa bangkang, ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Justru selama ditinggalkan oleh Nabi Musa itu, mereka terjebak dengan menyembah patung anak sapi. Para madanya dikurung di Allah 40 tahun di gurun Sinai. 40 tahun Bani Israel itu dikurung di gurun Sinai. Kalau balik ke Mesir ini jadi budak. Untuk pergi ke Yerusalem, Allah tidak mengizinkan, belum mengizinkan kepada Nabi Musa, sehingga tentu tidak bisa nyampai, karena pimpinan tidak ada Pak acara pai rombongan pimpinan itu tidak mau pai. Maka di gurun Sinai itulah, gurun tidak ada laut, tidak ada sungai, namanya gurun, tidak ada batang kayu. 40 tahun namanya Bapak Ibu dikurung oleh Allah di gurun Sinai itu. 40 tahun. Apa caranya Bapak Ibu hidup 40 tahun di gurun padang pasir, 40 tahun. Sehingga 40 tahun itu Bapak Ibu untuk menyaring mana kan? 40 tahun itu kalah terjadi perubahan generasi itu. Ya. Mada ndak yo bertobat mati. Mudah-mudahan nanti insyaallah lahir generasi baru. Dicari lo lagi ketaat atau tidak. Selama 40 tahun itu dikurung Allah. Untuk minumnya Allah perintahkan Nabi Musa memukul batu, keluar 12 mata air, itu minum Pak. Untuk makannya manna wasalwa, ya, sejenis manisan dan ada burung. Kalau nyo panih Bapak Ibu siang hari, Allah datangkan awan melindungi mereka, ya. Kalau malam hari tentulah saja tidak ada awan. Kalau siang hari tidak ada, datangkan Allah awan. Jadi ini Bapak Ibu, untuk makannya disediakan Allah, untuk minumnya disediakan Allah. Bahkan ada satu riwayat menyebut anak yang lahir pun ada yang kemudian langsung berpakaian. Itu benar Allah begitu. Sebenarnya kan patut bersyukurnya Bapak Ibu. Sebab itu yang paling penting dalam hidup kan sampai tinggal cie, makan cie, minum cie. Tapi Bani Israel ini mada, tidak juga tangkap. Nabi Yusuf, Nabi Musa menghadapi kondisi kaumnya itu dengan ghadbana asifa. Beliau menahan marahnya. Kemudian beliau berucap kepada kaumnya itu, qala. Kau Bapak Ibu bisa lihat, marah ditahan, namun kemudian diungkapkan marah itu dengan kata-kata yang penuh hikmah. Ucapan Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu pada ayat ke 86 ini, qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaikumul 'ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'id. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, ya, alam ya'dikum rabbukum wa'dan hasana. Alam ya'idukum, bukankah Allah telah menjanjikan kepadamu, ya, wa'dan hasana, ya, janji yang baik. Kalau kalian taat, kalau kalian beriman, kalian dilindungi, hidup kalian tenang, dijanjikan oleh Allah. Afatala 'alaikumul 'ahdu am aradtum ayyahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi.
Lalu kata Nabi Musa berikutnya, afatala alaikumul ahdu, apakah terlalu lama alaikum, apakah terlalu lama masanya untukmu, ya, tentang perjanjian itu? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, am aradtum, atau kalian justru menginginkan ayyahilla alaikum, Allah menimpakan kepadamu ghadabun min rabbikum, kemurkaan dari Rabbmu, fa akhlaftum mau'idi, ya. Oleh sebab itu, kenapa kamu melanggar perjanjianmu denganku? Wak lah berjanji kau ditinggal kalian, selama ditinggal kau jangan kalian menyembah selain pada Allah. Sabar, janji, tunggu dulu, ya. Pertolongan Allah akan datang, sabar. Hanya kan kadang-kadang Bapak Ibu terhormat, sabar menanti pertolongan Allah kan nak sabar. Kadang-kadang sudah lama berdoa, tidak ia datang yang diinginkan tu, tidak sabar. Ada yang membelakang melawan pada Allah. Ambo pernah bertemu jo seorang jemaah Bapak Ibu yang 9 tahun dia masuk penjara, lalu keluarnya dari penjara itu Bapak Ibu nyubik sebuah buku kisah nyata apa pengalamannya dalam penjara itu, lalu cerituan Bapak Ibu terhormat, ba'a bantu ragam manusia yang ada dalam penjara. Mohon maaf Bapak Ibu deh, ada yang sampai berbuat nanda indah membelakang, hanya tungganganlah badannya kayak langit Pak. Tuhan, aku dan engkau lah sekian dan berdoa segala macam, salah den. Sebab ada yang masuk penjara tu kecik kamu tadi yang ini dipersalahkan. Kan orang masuk penjara ku dipersalahkan Pak. Dia gih titian barakua. Hati-hati wak ini Bapak Ibu. Ini nama bahaya ku Bapak Ibu, politik titian barakua. Bisa jadi titian barakua tu dari orang-orang sekitar awak dijebak Bapak Ibu. Ya. Orang kan nyejebak pajago dan carian jalan untuk masuk penjara. Carilah nyejebak Pak. Nyejebak macam-macam. Ada yang dijebak dengan jabatan, ada dijebak dengan macam-macam cara, administrasi macam-macam. Sampai Bapak Ibu terhormat masuk penjara. Ñu berdoa siang malam kecik kamu tadi. Supaya orang nama masuknya ke dalam penjara tu, ya Allah, kalau tiba hujan, tiba patuh, tembak patuhnya, itu lo doa. Ñu doa seperti itu enggak lo boleh ada, ya. Tiap malam Bapak Ibu ini mendoakan supaya orang yang masuknya dalam penjara itu ditembak patih. Rupanya ini akan ditembak patih. Baca tembak patih di waktu pengadilan, ya, hakim menetapkan palu 3 tahun penjara. Kan ini tembak patih itu. Lalu ini kecewa Bapak Ibu, sampailah nyetungnya lah badannya ya, membelakangnya ke langit. Aku dan kau Tuhanan, dia nak sembahyang deh. Ya nak do gunung sembahyang. Jadi tidak sabar Bapak Ibu terhormat. Padahal Allah itu menjanjikan banyak kepada kita dalam Quran. Dia benar. Sabar saja kita Bapak Ibu, insya Allah itu. Makanya dalam kaji kita yang sudah-sudah, saat masuk ke dalam surga itu kan di antara kalimat pertama yang diucapkan kepada kita, selamat atas kesabaranmu. Padahal wak sabar Bapak Ibu, kalau kini usia 50 tahun, kecik Nabi kaji petang, rata-rata umur umatku, a'mara ummati baina sittina ila sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sabar karena musibah, sabar karena persoalan hidup, sabar karena penyakit. Insya Allah kalau dah tiba panggilan itu Bapak Ibu terhormat, dalam kesabaran dan berbaik sangka kepada Allah, lepas seperti orang lepas dari penjara. Karena itu kata Nabi, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Ketika nyolah meninggal Bapak Ibu, orang meninggal itu berarti oranglah keluar dari penjara. Orang kalau keluar dari penjara, ibu hati awak atau gembira awak? Senang Pak, ya. Nyolah keluar dari penjara, nyolah meninggalkan dunia dan nyolah bertemu dengan Allah. Awak kini malapihnya dengan reda, karena dia bertemu dengan penciptanya. Tinggal awak menunggu lo lah Bu, bila kini keluar dari penjara. Kini terasa dak penjara dunia kau Pak. Kalau dak penjara lah data sawah pematang Pak, jak dulu Pak. Pidik karena penjara banyak ikatan, banyak peraturan. Itu kita tahan. Umat Nabi Musa tidak sabar seperti itu Bapak Ibu, sampai nyesembah patung anak sapi. Barakam marah Nabi Musa sampai beliau sempat yang menjambang
rambut Nabi Harun nyambiak sudah tu nyu tanpa kadang apa Taurat tu kan dipacik dalam Quran diceritakan nyu jambang rambut Nabi Harun Bapak Ibu nyu tanpa iko kerajaan Harun karena ketika nyulah pulang dari Gunung Tursina ya beliau menyaksikan di kampung tu lah model-model iko kaunya Pak menyembah sapi Pak apa aku cik bala meniko kalian panggil Nabi Harun kerajaan Harun cik ni jambang rambut Nabi Harun Pak Minta Rahmat ni tanpa Taurat tu Pak cik Nabi Harun Pak Ibu wahai Musa saudaraku jangan model iko malu ambo orang gua cik jadi Nabi Musa Pak Ibu kepada kaumnya kemarahannya tadi diungkapkan dengan ditahan marah lalu dikeluarkan kata-kata berhikmah kata-kata berhikmah Nabi Musa Bapak Ibu celik kuah ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanah bukankah wahai kaumku bukankah Allah telah memberikan janji yang paling baik untukmu ya afatala alaikumul ahdu lama mana terasa kalian janji itu ya apakah lama terasa sehingga kalian tidak sabar ya atau kalianlah menginginkan Allah memberikan azab kepada kalian. Nah oleh sebab itu Pak Ibu pelajaran kedua dakwah kaji malam hari ini bagaimana Allah Quran dalam melalui Quran mengajarkan kepada kita ya mengelola emosi itu marah yang pertama tadi menahan marah lalu yang kemudian untuk tujuan yang lebih besar manfaatnya. Dan kedua ungkapkan marah dengan kata-kata yang tetap mengandung hikmah. Dan yang ketiga Bapak Ibu terhormat maafkan bahkan doakan mereka yang telah pernah membuat kecewa. Itu masih ada nanti dalam surat Yusuf ayat 97 sampai 98. Tapi paling tidak Bapak Ibu yang sudah kita kaji malam hari ini dua poin penting mudah-mudahan Ibu Bapak Allah menolong kita, minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang dua ini Allah berikan, Allah bantu kita. Itulah hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita selesai salat tidak pernah melupakan zikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kau selesai salat jangan pernah ditinggalkan. Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah tolong aku mengingatmu ya Allah. Nabi Yusuf ditolong oleh Allah mengingat Allah. Nabi Musa ditolong oleh Allah mengingat Allah. Awak kau dapat Bapak Ibu di waktu marah kau tolong ambo ya Allah. Sebab kau balik kau ya. Kadang di waktu marah tu keluar kata Nabi indah ya. Di waktu marah tadi tidak bisa menahan diri. Karena itu Bapak Ibu Nabi menyuruh kepada Muaz dipegang tangan Muaz, Muaz kalau engkau selesai solat jangan pernah meninggalkan zikir nanti kuat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai solat wajib Bapak Ibu. Ya Allah, tolong aku mengingatmu, tolong aku mensyukuri nikmatmu, dan tolong aku memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah inilah dua poin penting ini yang bisa saya sampaikan malam ini Bapak Ibu karena waktu yang terbatas. Karena itu kalau sedih sekali lagi jangan melewati batas, kalau gembira jangan melewati batas. Itulah makanya Bapak Ibu kalau takziah itu lewat 3 hari hukumnya makruh. Di takziah awak ke rumah orang kematian kalau lewat 3 hari hukumnya makruh. Yang dikatakan makruh itu artinya dibenci Pak. Tidak rancak deh. Kecuali orang yang musafir nyopai berjalan tak adanya di kampung waktu kematian tu lah tahunya lah 7 hari sudah meninggal atau lah 4 hari sudah meninggal. Oh lah meninggal dia belum pergi menjanguk lagi datangnya Pak dia mau ambo dia ambo tak di kampung batang. Jangan sampai pintermat orang lah stabil emosi orang. Ambo pernah mengaji satu masjid tiba-tiba datang masyarakat seorang bapak-bapak masuk masjid tu Pak datang mendoa Pak kecilnya ke pengurus tadi. Yalah Ustaz selina ambo tak usah lah ambo dia Allah dulu kegiatan menunggu je di luar bersubuk mau jawab Pak tadi acara apa tu Pak cuma Ustaz menyerati hari kakak meninggal ternyata masih ada ya orang menyerati hari kakak meninggal di kampung di kota Payakumbuh masih ada orang yang mau acara menyerati hari kakak meninggal.
Sedangkan lewat 3 hari saja Bapak Ibu itu sudah makruh. Ya, emosi orang lah mulai stabil, orang lah mulai bisa menerima. Awak tiba balik, tiba atu bongki-ungki balik cerita mandiang. Adalah mulai mata balik. Itu tak boleh Bapak Ibu. Itu berlebihan dalam kesedihan. Ya, karena itu cukup takziah itu selama 3 hari. Lewat dari 3 hari hukumnya makruh, dibenci, dapat kita tinggalkan. Demikian Bapak Ibu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.